Anak-anak suruh bawa perabotan ke sekolah. Iya Pak, iya. Buat apa tujuannya? Cuma iseng Pak, cuma iseng doang kok. Lu apa-apaan sih Bang? Tolong segera dikembalikan. Dan tolong kalau ada apa-apa dengan sekolah lain, lapor ke pihak sekolah. Bukan malah memanfaatkan anak-anak. Iya Pak, saya segera kembalikan Pak. Segera, atau saya cabut izin kamu jualan di sini. Baik Pak. Awas kamu ya. Untung aja kasbon saya masih banyak di warung ini. Kalau enggak, saya usir kalian. Iya Pak, maafin kita Pak. Apalagi sih Bang? Ya Allah lu. Maaf Sa. Lu bikin masalah mulu dah Bang. Gue lagi enak jualan Bang. Iya sekali lagi maaf, gue mentok Sa. Udah lu sono mending balik deh Bang, istirahat dulu. Makin gak bener nanti ke depannya. Tenangin dulu deh pikiran lu. Iya, gue balik. Ya Allah, gini amat ya. Mau nyenengin istri aja susah banget. Terus gue harus pulang kemana ini? Kehidupan yang dibangun di atas kebohongan perlahan mulai retak, meskipun dari luar terlihat masih utuh. Malam itu, setelah semua kejadian yang menimpa dirinya, Robi berjalan sendirian di pinggir jalan. Lampu jalan yang redup seakan menggambarkan isi hatinya yang juga mulai kehilangan arah. Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada tempat yang benar-benar ingin dia tuju. Yang ada hanya satu hal, rasa bersalah yang semakin lama semakin berat. Dalam diam, dia mulai mengingat semua yang telah terjadi sejak dia menikah. Awalnya sederhana, hanya ingin membahagiakan istrinya, hanya ingin terlihat kuat, terlihat mampu. Tapi sekarang semuanya berubah. Satu kebohongan kecil berubah menjadi banyak kebohongan besar yang sulit untuk dihentikan. Kalau dari awal gue jujur, mungkin gak akan serumit ini. Kata-kata itu terus berputar di pikirannya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Cinta duduk sendirian. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Ya tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan seperti hari-hari sebelumnya. Dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan karena Robi pulang terlambat, tapi karena perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Hati seorang istri seringkali lebih peka daripada logika. Dia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Robi hanya lelah. Mungkin memang pekerjaannya sedang berat. Tapi semakin dia mencoba berpikir positif, semakin kuat juga rasa curiga yang muncul. Keesokan harinya, saat Robi pergi, Cinta melihat tas yang tertinggal di sudut ruangan. Awalnya dia tidak berniat membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Perlahan, dia membuka tas itu. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Di dalam tas, bukan hanya ada pakaian biasa, ada seragam cleaning service yang sudah sedikit kotor, ada juga sarung tangan kerja, dan beberapa barang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Cinta terdiam, matanya menatap kosong ke arah tas itu, otaknya mencoba memahami, tapi hatinya sudah lebih dulu merasa sakit. Ini bukan kerjaan kepala gudang, namun dia masih belum ingin menyimpulkan. Dia masih ingin percaya, karena bagi dia, percaya adalah satu-satunya cara untuk menjaga rumah tangga tetap utuh. Di tempat lain, Robi kembali berkumpul dengan teman-temannya. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada candaan seperti biasanya. Mereka semua bisa melihat bahwa Robi sedang tidak baik-baik saja. "Bi, lu mau sampai kapan kayak gini?" tanya salah satu temannya dengan nada serius. Robi hanya diam, tidak menjawab. "Lu pikir bohong terus itu solusi? Justru makin dalam lu jatuh nanti." Ucapan itu sebenarnya benar, tapi kenyataan seringkali lebih sulit daripada sekadar nasihat. "Gua cuma gak mau dia sedih," jawab Robi pelan. "Justru kalau dia tahu dari orang lain, dia bakal lebih hancur, Bi." Kalimat itu membuat Robi terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Di saat yang sama, masalah di sekolah mulai berkembang. Pak Untung tidak tinggal diam. Dia mulai mencari tahu siapa sebenarnya yang berada di balik semua kejadian aneh itu. Mulai dari anak-anak yang membawa perabotan, sampai cerita tentang negosiasi yang sebenarnya tidak pernah ada.
Nama Robi mulai disebut, dan itu bukan pertanda baik. Jika semuanya terbongkar, bukan hanya reputasinya yang hancur, tapi bisa saja masalah ini berujung lebih serius. Sore hari, Robi akhirnya memutuskan untuk pulang. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seakan membawa beban yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Saat dia membuka pintu rumah, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyuman. Cinta hanya duduk diam, menunggu. "Assalamualaikum," ucap Robi pelan. "Waalaikumsalam," jawab Cinta singkat. Tidak seperti biasanya, Robi mencoba bersikap biasa, meletakkan tas, duduk, menarik napas panjang, tapi suasana itu tidak bisa dibohongi. Cinta akhirnya berdiri, pelan, menatap Robi. "Capek?" tanyanya. "Iya, lembur," jawab Robi. Kebohongan itu keluar lagi, tanpa berpikir. Cinta mengangguk pelan, tapi kali ini tidak ada senyum. Dia berjalan ke arah meja, mengambil sesuatu, tas yang tadi pagi dia buka. Dia letakkan di depan Robi. "Ini apa?" tanyanya pelan. Dunia seakan berhenti sejenak. Robi menatap tas itu, lalu menatap Cinta. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada alasan yang cukup kuat lagi. Semua yang dia bangun mulai runtuh. "Jawab aku," kata Cinta. Kali ini suaranya sedikit bergetar. Robi mencoba membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia ingin jujur, tapi dia juga takut kehilangan, takut melihat orang yang dia cintai kecewa. Air mata mulai muncul di mata Cinta. "Selama ini, kamu kerja di mana, Bi?" Pertanyaan sederhana, tapi menghancurkan semuanya. Robi menunduk, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Keheningan memenuhi ruangan. Detik demi detik terasa lebih lama dari biasanya. Di titik itu, Robi sadar dia tidak bisa terus seperti ini. Karena terkadang, kehilangan kepercayaan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan segalanya. Dan malam itu akan menjadi malam yang menentukan segalanya. Apakah dia akan jujur atau terus berbohong dan kehilangan semuanya? Cerita belum selesai, justru sekarang semuanya benar-benar dimulai.